ada pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati. 2 jam. Lama. Deal. Pasti deal. Dealnya apa? Kita gak usah tahu. Gak usah kita pikirin. Tapi kalau mereka boleh ya. Dealnya apa? Kalau menurut saya, bagus buat pemerintahan. Tapi buat demokrasi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya Hendry Satrio dan segenap tim Hendry Satrio Official, kemudian Jangkrik Bos Alahensa mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran yang luar biasa besar. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ingat gak? Jadi ada desas-desus yang cukup bergejolak waktu itu pada saat dari rumah Ibu Megawati Jalan Teguh Umar keluar mobil maung putih limosin yang biasa dipakai oleh Pak Prabowo Subianto. Tapi kala itu tidak dijelaskan apakah Pak Prabowo memang hadir di rumah Ibu Mega. Yang diperlihatkan ke publik adalah maung putih, Bang Dasko, dan Bang Muzani. Publik bertanya-tanya kan, ini beneran ada atau tidak, ada atau tidak gitu. Tapi saya di beberapa media pada saat saya ditanya, gimana menurut Mas Hensat pertemuan itu? Loh, kita lihat saja yang ada. Jadi jangan jadi dukun politik. Lihat yang ada tuh artinya ada nggak Pak Prabowo-nya di situ? Kan tidak ditunjukkan. So artinya kalau ada kehadiran presiden tapi tidak ditunjukkan, berarti ada opsi yang sedang berkembang. Apa itu? Pertama, ini deal atau tidak deal. Jadi kalau tidak deal, itu nggak akan diungkapkan tuh bahwa ada presiden. Jadi ya tunjukkan aja. Memang petinggi Gerindra hadir, diutus oleh Pak Prabowo. Tandanya dia sebagai utusan Prabowo, ada mobil maung putihnya Pak Prabowo. Nggak ada Pak Prabowo karena memang tidak ditunjukkan. Tidak ada pasukan pengaman presiden di sana. Yang ada hanya Bang Dasko dan Bang Muzani. Tapi kalau deal, pasti langsung dikasih lihat fotonya. Itu adalah rekam jejaknya, saya memprediksi seperti itu di beberapa media. Dan ternyata kemarin malam itu dibuka fotonya. Ada pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati. 2 jam. Lama. Deal. Pasti deal. Dealnya apa? Kita gak usah tahu. Gak usah kita pikirin. Tapi kalau mereka boleh ya. Dealnya apa? Reshuffle lah. Sangat mungkin tuh. Kader PD Perjuangan akan masuk ke kabinetnya Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto akan hadir di acara kongresnya PDI Perjuangan. Pertanyaan selanjutnya, bagus nggak itu? Kalau menurut saya, bagus buat pemerintahan. Tapi buat demokrasi, ini challenge bagus ini. Kalau semuanya masuk kan. Jadi masyarakat sipil harus benar-benar mengandalkan DPR bila ingin mengkritisi pemerintah. Kan DPR kan ada fungsi menerima aspirasi itu. Nah itu kita andalkan lah. Ini saya bacain aja lah. Dari Bang Dasko nih. Menurut Dasko, pertemuan Prabowo dan Megawati berlangsung kemarin malam itu merupakan bentuk silaturahim politik, bentuk silaturahim di momen Idul Fitri. Gitu. Ini kan pertemuan silaturahim, boleh dengan siapa saja. Dasko membeberkan pertemuan berlangsung sekitar 1,5 jam
Namun menyoal apa saja yang dibahas oleh Ketua Umum Partai Gerindra dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Dasko mengaku tak tahu persis. Yang jelas ia mengatakan keduanya membicarakan masa depan Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depannya. Saya tahu pikiran Anda gimana. Mau nanyakan Jokowi gimana? Hah? Oke. Prediksi saya, Mas Didit bin Prabowo datang ke rumah Bu Mega mengatakan, Ibu mohon maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Fitri. Boleh nggak ayah Anda nanti bersua silaturahim Lebaran? Ibu Mega bilang boleh. Terus Mas Didi juga mungkin bilang begini, saya juga setelah ini akan ke Solo menyampaikan bahwa ada pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Menurut Ibu gimana? Kemungkinan Ibu Mega tersenyum tertawa. Ya silakan aja gitu kan. Mas Didi pergilah ke Solo. Ketemu Pak Prabowo. Ketemu Pak Jokowi di Gang Kutai 1. Pak Jokowi, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, dapat salam dari Bapak atau dapat salam dari Bapak Prabowo. Terus Pak Jokowi bilang begini, oh terima kasih salamnya, salam balik buat Bapak ya, buat Papi. Pak Jokowi saya mau nyampein juga nih, kelihatannya sebentar lagi Papi Prabowo, Pak Prabowo akan bertemu Ibu Mega. Menurut Pak Jokowi gimana? Wah silakan aja, itu bagus loh Indonesia. Udah, sampein. Jadi kalau ada pertanyaan kira-kira Pak Jokowi gimana, saya yakin Pak Jokowi udah tahu. Buktinya apa? Ditayangkan kok oleh beberapa media. Pak Jokowi mengomentari bahwa ini bagus. Lantas kelanjutannya gimana? Akankah Ibu Mega dan Pak Jokowi bersama lagi? Tergantung dari definisi bersama lagi itu apa. Kalau bersama lagi itu adalah muncul bersama-sama, itu mungkin saja terjadi. Tapi apakah kemudian ini memperbaiki hubungan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi? Menurut saya beda cerita. Kenapa? Balik lagi ya. Kenapa saat itu diputuskan tidak langsung ada pemberitahuan bahwa Pak Prabowo memang bertemu Ibu Mega? Karena saya yakin dealnya ini perlu dipertimbangkan. Tidak lang to the sung bisa diputuskan. Tidak langsung. Jadi butuh waktu. Baik Pak Prabowo maupun Ibu Mega. Makanya tidak langsung. Tapi begitu kemudian mereka deal, Pak Prabowo mungkin telepon Ibu Mega atau Ibu Mega telepon Pak Prabowo atau sekedar WhatsAppan, Mas Prabowo atau misalnya Mbak Mega, saya setuju. Begitu dibilang setuju, telepon Pak Prabowo ke Komandan Dasko. Komandan? Komandan, kalau Prabowo ke Dasko nggak gitu ya. Pak Ketua Harian, tolong disampaikan ke publik kemarin memang ada pertemuan antara saya dan Ibu Mega. Deal. Nah dealnya apa ya kita lihat nanti. Tapi yang jelas nih kelihatannya dealnya ini agak lama mesti dipikirkan. Dan mungkin salah satunya adalah bagaimana hubungan antara Pak Prabowo, Ibu Mega, dan Pak Jokowi. Wabil khusus bagaimana hubungan antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Mungkin Ibu Mega bilang begini, Pak Prabowo, urusan hubungan saya dengan Pak Jokowi itu urusan saya. Pak Prabowo setuju itu. Deal yang lain-lain, berapa menteri akan masuk, berapa kader PDIP yang akan jadi menterinya Pak Prabowo, apakah akan ada jabatan-jabatan lain dan segala macam itu, kita nanti akan lihat langsung kira-kira gimana. Langsung kan media massa, netizen, media sosial rame. Ada yang bilang ini bagus, ada yang bilang ini tidak bagus. Yang bagus ya tentu saja untuk Indonesia, ini lebih adem, lebih guyup. Kondisi negara kita lagi nggak baik-baik aja secara ekonomi. Kemarin bahkan di Sarasian Ekonomi, Bu Sri Mulyani bilang ini ilmu-ilmu ekonomi, para sarjana ekonomi ini nggak dipakai lagi. Sejak Trump memutuskan yang penting adalah defisit dulu dihilangkan. Ilmu ekonominya nggak ada. Itu tentu saja dibutuhkan kebersamaan semua elit politik. Elitnya setuju, akar rumput setuju nggak?
di cerita-cerita sejarah tentang revolusi yang dilakukan atau dipimpin oleh rakyat, biasanya elit setuju tapi akar rumput nggak setuju. Revolusi Prancis, elit setuju, akar rumput nggak setuju. Perang lawan Jepang, perang lawan Belanda, terkadang elit setuju berdamai, tapi rakyat tidak setuju. Banyak hal seperti itu terjadi. Tapi tentu saja sebuah inisiasi baik ini harus kita syukuri, sehingga kita bisa melihat nanti kira-kira impact baiknya buat kita semua. Sekali lagi selamat buat Pak Prabowo, Ibu Mega, dan semoga selamat juga buat Pak Jokowi, dan tentu saja selamat buat Bang Dasko yang berhasil menginisiasi pertemuan ini. Apakah baik? Menurut saya baik. Apakah perlu dikritisi? Tetap harus dikritisi. Lantas bagaimana dengan demokrasi? Pak Prabowo sudah memulainya dengan baik sekali kemarin. Dia mengakui bahwa komunikasi memang tidak baik dan dia menghargai kebebasan pers. Dia undang pers bertanya ke dirinya tanpa harus mengumpulkan handphone, tanpa harus nyetor daftar pertanyaan. Jadi gitu kira-kira teman-teman semua. Kita akan bahas lagi topik-topik yang lain. Saya masih deg-degan untuk saya secara gamblang menyampaikan pendapat saya tentang pertemuan, tapi sampai hari ini saya menggunakan garis bawah bahwa semua silaturahim adalah baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.